says Lord, when the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abroad us, more than enough for me. Jesus, you're able to break
Silakan mengambil tempat bagi sidang jemaat yang baru datang. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah penampilan dari anak-anak kita yang merupakan ungkapan syukur dan terima kasih jemaat Orel yang mereka gambarkan dalam bentuk tarian. Selama 62 tahun, Tuhan menyertai jemaat Orel dalam kita bersekutu, bersaksi dan memuji Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah syukur Jemaat Oret Labora Kendari yang ke-62 tahun. Hari terus berjalan seiring berputarnya roda waktu yang begitu cepat dan menyeret setiap langkah kita untuk saling berpadanan di tengah hiruk-pikuknya dunia ini. Dalam kurun waktu yang panjang kita menyerahkan kehidupan kita padanya untuk terus dibentuk bagaikan bejana tanah di tangan pejunan. Sungguh telah banyak keajaiban yang telah dianugerahkan kepada kita hingga kita merayakan hari ulang tahun berdirinya Jemaat Oret Labora yang ke-62. Karena itu marilah kita teduh, bersatu hati, seraya mengangkat puji-pujian kita sebagai ungkapan syukur kita atas semua penyelenggaraan Tuhan di sepanjang perjalanan kita sebagai jemaatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh syukur dan sukacita saya mengundang Ibu dan Bapak untuk bangkit berdiri dan mari kita sama-sama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan kedua, berhimpun semua menghadap Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang berpihak dan mengasihi kita, terpujilah Tuhan yang tidak membiarkan dan menyerahkan hidup kita kepada kesia-siaan. Penolong kita dialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 111 ayat 1 hingga 3 itulah yang menjadi nats pembimbing kita. Jemaat disilakan duduk. Mari kita mengaminkan dengan melakukan NKB nomor 7 bait 1 dan bait yang ke-6. Amanat pengucapan syukur. Saudara-saudara, ibadah syukur hari ulang tahun Jemaat Ora Ait Labora yang ke-62 ini kita rayakan secara bersama. Sebab kita mengimani bahwa di sepanjang perjalanan dalam tahun-tahun yang kita boleh lewati bersama, bahwa Tuhanlah yang telah menuntun dan memberikan anugerahnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Kita memuji Tuhan bersama-sama melalui Kidung Jemaat nomor 46 ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Besarkan nama Tuhan. Pengakuan dosa dan berita anugerah.
Rangkaian warna hidup indah ini adalah cerita tentang kasih setia Tuhan di setiap lini kehidupan kita. Dialah yang telah menenun hidup kita dengan kasih setianya dengan sungguh teramat baik. Tetapi sadar atau tidak, di setiap untayan tenunan yang indah itu menjadi kotor dan buram karena kitalah yang telah mengotorinya dengan kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan, kita mengakui dosa-dosa kita, seraya berharap pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah kesetiaan-Mu menenun dan menganyam hidup kami, bahkan mempertemukan dan mempersatukan kami untuk hidup bersama dalam persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengaku, terkadang kami tidak setia memberi hidup kami untuk sungguh-sungguh dibentuk oleh-Mu. Bahkan terkadang kami mengotori warna-warni indah yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami dengan segala pelanggaran dan dosa kami, hingga membuat warna indah-Mu menjadi ternoda. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, ampunkan salah dan dosa kami, dan terimalah kami yang bermohon di dalam keampunan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa jika kita dengan sungguh-sungguh datang kepadanya, menyatakan pertobatan dan memohon pengampunan serta meninggalkan segala hal yang sia-sia yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Nya, maka kasih setia Allah lewat pengampunannya akan terus berlaku bagi hidup saudara-saudara dan saya untuk selama-lamanya. Demikian difirmankannya, oleh karena itu hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. Mari kita menyambut berita anugerah ini bernyanyi dari NKB nomor 22, bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat Tuhan, untuk mendengarkan firman Allah sebagai hukum Allah, saya jemput untuk berdiri.
Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai hukum Allah yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Kita mengaminkan firman Tuhan sebagai hukum Allah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait 1 dan bait yang kedua. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang pertama dari Rayon 1 dan dilanjutkan dengan persembahan pujian dari Rayon 5 secara berturut-turut. Disilakan. Rayon 1 lalu Rayon 5. Ya, karena Rayon 5 tidak siap, ya diwakili dengan majelisnya. Sekaligus mewakili 2 rayon saja, 1 dengan Rayon 5. Ya.
Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jawaban-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkap aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu. Ajarkan aku Tuhan, dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang jalan bagiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Terima kasih atas persembahan pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada dari rayon 3 disilakan. Dari rayon 3 ada? Oh ya, silakan. Supaya tinggal 2 rayon nanti.
Terima kasih atas persembahan puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami bersyukur kepadamu atas sukacita yang boleh kami alami atas ulang tahun jemaatmu yang ke-62 ini. Di tengah sukacita ini kami hendak belajar dan akan titah-titah-Mu. Karena itu mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami dalam makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Saudara-saudara bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dalam pelayanan syukur hari ulang tahun jemaat yang ke-62 ini. Yang pertama terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 hingga 23. Matius pasal 13 ayat 18 hingga 23 dan satu ayat dari Yesaya pasal 27 ayat 6. Injil Matius pasal 13 ayat 18 hingga 23 dan satu ayat dari Yesaya 27 ayat yang ke-6. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesaya 27 ayat 6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Sedemikian firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua akan terus disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah terus
dalam kebersamaan. Itulah topik kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi perjalanan kita di Jemaat Oraet Labora dalam bergereja, karena boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-62. 62. Saudara-saudara, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur dan bersukacita, karena Tuhan adalah omnipresent atau maha hadir dan setia pada janjinya dalam perjalanan kita selama ini. 62 tahun sudah kita berjalan bersama, membangun bersama, dan menata bersama pelayanan gerejawi. Kini dan di sini kita diajak untuk kembali memaknai dalam kebersamaan lewat sembah sujud kita padanya. Saudara-saudara, sudah pasti dalam perjalanan kehidupan jemaat 62 tahun lamanya yang sudah cukup panjang ini, banyak hal yang telah diperhadapkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu momen ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan kita bertanya, apakah kebersamaan kita telah berakar, bertumbuh, dan berbuah? Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 13 ayat 18 hingga 23 dan Yesaya 27 ayat 6 yang baru saja kita baca, menjadi dasar untuk kita merefleksikan kembali tentang perjalanan bersama sebagai gerejanya atau jemaatnya. Saudara-saudara, ada 3 kata kerja yang kita baca tadi, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah, untuk kita renungkan dalam sukacita kita dalam ulang tahun jemaat yang ke-62 ini. Berakar, saudara-saudara, kita tahu akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting, bagian dari pohon yang terletak di bawah dan tidak kelihatan, tetapi yang sangat menentukan bagi yang kelihatan, yaitu apakah pohon itu kokoh, bertumbuh, dan berbuah. Akar, saudara-saudara, mempunyai beberapa ciri yang kita ketahui, yaitu sudah pasti mencari kebutuhan akan tanaman itu, mencari kebutuhan akan pertumbuhan sehingga pohon itu akan kuat, dan umumnya akar tertancap sudah pasti ke dalam tanah. Pohon tidak dapat hidup jika ia tidak berakar ke dalam tanah. Demikian pula pohon kehidupan iman kita sebagai gerejanya sudah pasti tidak akan bertumbuh dan berbuah kecuali ia memiliki akar di dalam iman kepada Kristus. Saudara-saudara, akar ibarat pondasi bangunan gereja, yaitu iman. Memiliki akar yang kuat berarti hidup intim bersama dengan Yesus. Hidup hanya tergantung atau bergantung padanya, sehingga tidak mudah goyah walaupun diterpah berbagai badai kehidupan. Dan itu sudah kita alami dalam perjalanan sejarah gereja kita di tempat ini. Iman gereja yang tidak kelihatan, tetapi yang menentukan kehidupan kita yang kelihatan. Ketika iman tidak berakar, itulah yang disebut benih yang ditabur atau jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Adalah orang yang menerima firman dengan gembira tetapi tidak berakar. Firman Tuhan adalah nutrisi akan kebutuhan-kebutuhan kita, yang memberikan pertumbuhan pada iman agar memiliki kekuatan yang kokoh pada kehidupan percaya gerejanya untuk terus bertumbuh dan menghasilkan
buah-buah rohani. Iman adalah akar sebagai pondasi kehidupan setiap orang. Iman bagi gereja ibarat akar yang memberi kekuatan pada gereja dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan tanpa akar yang kuat, gerejanya tidak akan bertumbuh dan berbuah. Gereja yang berdasarkan pada firman Tuhan akan memberi pertumbuhan hingga berbuah kasih. Kasih ini saudara-saudara bukanlah kasih yang pasif, tetapi kasih yang mencari, kasih yang merangkul, dan kasih yang menyelamatkan. Yang kedua, bertumbuh. Akar yang sehat akan kuat, akan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Gereja pun harus bertumbuh dalam pengenalan pada Kristus, pada firman Tuhan, dan bertumbuh dalam pelayanan bersama. Saudara-saudara, memang kita sadari bahwa tidak ada pertumbuhan yang instan dan mendadak. Semuanya pasti membutuhkan proses. Sama yang kita nikmati dan yang kita alami dan kita rasakan yang ke-62 tahun ini. Sudah pasti tidak mudah, saudara-saudara. Orang-orang tua kita dahulu memulainya, membutuhkan proses yang panjang sehingga kita boleh merasakan dan menikmati sampai saat ini. Dalam proses inilah pertumbuhan diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak masuk ke dalam hatinya sehingga iblis merampas. Bapak Ibu saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen pun demikian menganggap firman tidak penting dalam kehidupan mereka karena hanya cukup diucapkan dan didengar dan tidak perlu dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Ketika tantangan datang, baik dari luar maupun dari dalam, kita tidak siap dan akhirnya kita akan hancur dalam perjalanan hidup kita. Namun ketika berakar dalam iman kepada Yesus, sudah pasti tantangan dan pergumulan kita akan mampu pahami itu sebagai proses yang memberi pertumbuhan pada iman untuk menjadi lebih dewasa. Pertumbuhan adalah sebuah kehidupan yang terikat, yang terus-menerus dalam hubungannya dengan sumber kehidupannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Yang ketiga, saudara-saudara, berbuah. Buah adalah akibat dari pertumbuhan, sebab pertumbuhan tanpa buah adalah percuma. Akar yang kuat memberi pertumbuhan yang baik, sehingga menghasilkan buah yang pasti juga akan berkualitas. Mereka inilah ibarat benih yang ditabur di tanah yang baik. Mereka mendengar firman dan mengerti sehingga berbuah lebat. Mereka inilah yang menjadikan firman sebagai dasar kehidupan sehingga berbuah walaupun tidak sama banyak. Berbuah memberi arti menikmati dan hidup dalam keselamatan serta mengerjakan lewat tindakan seperti penabur benih. Ketika kita tidak berbuah, maka kata Tuhan, potonglah pohon itu dan buanglah ke dalam api. Inilah yang diibaratkan benih yang jatuh di tengah semak duri. Orang yang mendengar dengan baik firman Tuhan, tetapi karena tidak berakar kuat dan bertumbuh dengan baik, maka sudah pasti kekhawatiran melanda dan keinginan akan kekayaan mempengaruhi kehidupan sehingga mereka tidak berbuah, gagal menjadi pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 13 ayat 18 hingga 23 ini menggambarkan bermacam-macam orang yang mendengar dan menerima firman atau Injil. Ada yang acuh tak acuh, yang dangkal, yang duniawi, dan ada juga yang menyambut dengan baik. Benihnya sama saudara-saudara,
tapi tanahnya berbeda. Ditegaskan bahwa ada permusuhan dari si iblis atau si jahat dari dunia dalam membentuk penindasan dan penganiayaan dan dalam kekhawatiran dan kesenangan duniawi. Penabur itu baik. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Penabur juga adalah murid-murid, bahkan kita sebagai gerejanya yang ditempatkan Tuhan hingga masa kini. Harus yakin walau banyak benih yang terbuang percuma, tapi akan pasti ada tuaian yang melimpah. Dan itu terus kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat 6 tadi merupakan janji Allah kepada bangsa Israel yang telah memilih jalan damai dengan Allah melalui pertobatan, bahwa umat akan berakar, umat akan berkembang, umat akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah lebat memenuhi seluruh muka bumi ini. Janji ini pun diberikan pada gereja yang telah berakar, bertumbuh dan berbuah dalam iman kepada Tuhan yang telah menunjukkan peranannya bagi keselamatan manusia, sehingga menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi gerejanya, bahkan bagi bangsa dan dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja kita ini adalah penabur. Sebagai hamba Tuhan yang diutusnya untuk menabur benih atau firman Tuhan, yaitu Injil atau kabar baik bagi kehidupan. Penabur yang bertugas untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia lewat benih-benih yang mewujudkan dalam tindakan-tindakan yang menghidupkan dan mempersatukan. Sudah pasti saudara-saudara, kita butuh kekuatan, kemampuan yang asalnya dari Allah. Di ulang tahun jemaat yang ke-62 ini, saat ini kita diajak untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kebersamaan, agar peranan kita sebagai penabur benih nyata, sehingga keselamatan Tuhan menjadi milik dan dinikmati oleh semua orang, semua jemaat Tuhan. Kehidupan beriman gereja dilihat dari buah, yaitu tindakan dan perbuatan. Sebab kita dikenal hanya dari perbuatan dan karya kita. Jangan pernah berhenti dan puas dengan pengalaman keselamatan, sehingga kita tidak lagi menabur benih, tidak lagi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini. Ada semboyan saudara-saudara mengatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah dibaharui selalu membaharui dirinya. Gereja harus terbuka terhadap gerak pembaharuan Allah yang menamaikan. Itulah akar yang memberi pertumbuhan sehingga menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak terlalu banyak mengetahui perjalanan jemaat di tempat ini. Tetapi saya yakin dan percaya, perjuangan orang-orang tua kita dahulu yang ditempatkan memulai perjalanan di tempat ini, sudah pasti tidaklah mudah. Tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan kita. Mereka butuh kekuatan, kemampuan pada saat itu saudara-saudara. Dan Allah tidak membiarkan mereka. Apa yang mereka bangun tidak sia-sia. Sampai saat ini 62 tahun kita boleh menikmati. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, apakah kita tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam perjalanan kehidupan kita bersama di tahun 62 ini. Karena itu firman Tuhan mau mengajak saya dan saudara-saudara, mari kita merefleksikan firman ini dalam kehidupan kita, merenungkan apakah jemaat kita saat ini sudah menjadi berkat bagi sesama kita, bagi gerejanya,
dan bagi semua umat Tuhan di dunia ini. Karena itu biarlah firman Tuhan saat ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk terus merenungkan di tengah tahun sukacita yang kita alami di tahun 62 ini. Dan biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita untuk terus bertumbuh, berakar bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, untuk mengerahkan iman kita, saya jemput untuk berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya di muka bumi, kita datang bersama-sama di hadapan Allah, lalu kita mengerahkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang telah mati, naik ke surga, duduk di sebelahan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari Rayon 2, lalu selanjutnya dari Rayon 4. Silakan berturut-turut.
Terima kasih Tuhan memberkati persembahan puji-pujian. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita yang telah disiapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Persembahan dalam ulang tahun ke-62 Jemaat Orel hanya 1 pundi. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mengiringi persembahan syukur kita memuji Tuhan dari lagu Oikumene, Sungguh Ku Bangga Bapa. Dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, dan tiada berada dibanding dengan kasih-Mu. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Segala pengorbanan-Mu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati Bapa, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Sungguh kami terus boleh alami dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami. Tuhan sungguh baik, Engkau selalu bersama dengan kami dalam berbagai dinamika kehidupan yang telah kami lalui. Secara khusus Tuhan, 62 tahun lamanya Engkau telah bersama dengan kami seluruh sidang jemaat-Mu
di tempat ini Tuhan, dalam membangun persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang Kau perhadapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Sudah pasti itu adalah tantangan dan rintangan yang kami harus lalui. Tetapi di sana Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Sungguh Tuhan, Engkau selalu ada, memberikan kekuatan, kemampuan kepada segenap orang-orang tua kekasih kami. Sehingga Tuhan, mereka terus dengan gigi Tuhan, dengan penuh kekuatan yang asal daripada-Mu untuk terus membangun persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Itulah Tuhan alasannya sehingga kami boleh bersekutu pada malam hari ini. Kami mau datang bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh menandainya ketika Engkau memanggil kami dan Engkau mengajak kami, bahkan tibahkan kami dengan selamat-Mu Tuhan. Kami boleh beriah-riah menyembah Engkau di tengah-tengah sukacita jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu. Terlebih lagi kami bersyukur di tengah-tengah sukacita yang kami alami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau pun hadir menyapa kami lewat firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan sungguh-sungguh Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu dalam arak-arakan perjalanan jemaat-Mu, supaya kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini terus mengingatkan kami, supaya kami Tuhan berbuah bagi sesama kami. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Ketika kami boleh duduk bersama pada sore sampai malam hari ini, sungguh kami bersuka cita Tuhan, karena kami terus boleh menikmati kebaikan-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami bersama di jemaat-Mu tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, malam hari ini kami boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudari dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah ini. Juga kami mau bersyukur Tuhan dalam hari-hari perjalanan kami seluruh sidang jemaat-Mu. Sungguh Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Dengan berbagai cara Tuhan terus boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati kami sehingga kami boleh terus kuat menjalani hidup kami. Terima Tuhan terus menganugerahkan kesehatan kepada kami sehingga kami terus dimampukan untuk terus menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyafaat untuk keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas persekutuan yang indah, tetapi Tuhan, Engkau tahu persis kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau tahu akan keberadaan kami, akan permulaan kehidupan kami. Sebab Tuhan, tidak ada kuasa yang dapat menyelumuhi akan kekuasaan-Mu. Engkau melihat bahkan mendengarkan segala pergumulan dan keluh kesah kami. Karena itu Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mampukan mereka terus untuk menjalani kehidupan mereka dalam tanggung jawab sebagai kepala ibu rumah tangga, ayah ibu, sebagai opa dan oma. Sungguh pasti banyak hal Tuhan yang masih kami rindukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami Tuhan. Tetapi dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, kami tidak mampu untuk meraih segala kerinduan itu. Karena itu Tuhan, kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan tidak akan pernah gagal dan sia-sia. Hadirlah Tuhan mendahului setiap perjalanan kehidupan jemaat-Mu, setiap rencana-rencana perjalanan kehidupan mereka. Biarlah kami mau meletakkan ke dalam tangan kuasa-Mu segala kesibukan-kesibukan yang terus kami kerjakan melalui, baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Mampukan kami terus untuk berkarya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga Tuhan, dalam pekerjaan tanggung jawab disiplin ilmu yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami, Tuhan, Engkau juga bersama dengan kami, mampukan kami terus untuk berkarya. Tetapi di sana Tuhan, kami bukan hanya menyelesaikan tanggung jawab kami, jadikan kami juga Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu, supaya kami terus boleh mengejawantakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di sana Tuhan, semua orang boleh melihat akan kemuliaan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Waktu, tenaga, pikiran yang selalu dicurahkan oleh jemaat-Mu ketika mereka terus berkarya, janganlah sia-sia semuanya Tuhan. Tetapi kasih-Mu akan memberkati sehingga ketika
kami kembali, tangan-tangan kami tidak hampa, tetapi Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima itu Tuhan sebagai rezeki yang Tuhan karuniakan dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, dan juga Tuhan untuk terus menunjang perjalanan pelayanan jemaat-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami terus pertaruhkan akan keberadaan anak-anak kekasih kami Tuhan. Biarlah mereka terus boleh bertumbuh sejahtera dalam pemeliharaan-Mu, dalam berbagai kesibukan mereka setiap saat Tuhan, baik mereka bermain, ketika mereka harus pergi dan pulang meninggalkan rumah, dalam kesibukan mereka berstudi, kesibukan mereka bekerja. Tuhan tuntun sertai mereka senantiasa, jauhkan dan luputkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan mereka terus boleh berjalan dalam naungan damai sejahtera-Mu. Anak-anak kekasih kami Tuhan, dalam masa muda mereka, dalam penantian masa depan, baik pekerjaan maupun jodoh mereka, teguhkan dan kuatkan iman mereka senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, mereka tidak akan terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia yang akan menyesatkan iman mereka, sehingga sampai akhir hayat mereka Tuhan, kami terus boleh menyembah Engkau ya Yesus, sebab Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup ini. Bukakan jalan bagi mereka juga Tuhan, di mana sesungguhnya Engkau mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kekasih kami. Segenap keluarga kekasih juga kami Tuhan yang terpisah dari kami, oleh karena berbagai dinamika kehidupan yang mereka harus lalui di tempat lain, karena berkeluarga, karena pekerjaan. Tuhan, seperti Engkau memelihara kami di Kendari ini, demikian harapan kami juga Tuhan, Engkau selalu ada di setiap waktu mereka di sana, memberkati, menyertai mereka, memelihara mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur atas persekutuan yang boleh terjalin di tengah sukacita 62 tahun jemaat-Mu ini. Kami boleh menyatakan syukur kami juga Tuhan lewat persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapak berkati persembahan ini supaya terus dapat dipergunakan di setiap ladang-ladang-Mu, dan yang masih ada dalam tangan kami, teruslah Tuhan Engkau mengingatkan kami supaya kami terus boleh menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab, juga kami pakai untuk melayani sesama kami. Dalam syafaatin juga Tuhan, kami mau menatang akan keberadaan beberapa kekasih kami di dalam kelemahan tubuh mereka. Kekasih kami Yosuahan, kekasih kami Ibu Penatua Nuriani Sagune, kekasih kami Martin Randa, kekasih kami hamba-Mu Pendeta Agustinus Limin. Tuhan, Engkau melihat akan keberadaan mereka dalam kelemahan mereka, baik yang terbaring di rumah atau rumah sakit. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, Engkau menilik segenap kekasih-kekasih kami. Ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan mereka, karena itu Tuhan jamah mereka lewat segala usaha yang dilakukan untuk pemulihan, lewat sarana makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan yang diterima dari tangan para dokter medis maupun keluarga. Pakailah semua itu sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjamah segenap kekasih kami, dengan harapan mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan atas sukacita yang kami boleh alami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu dalam ulang tahun jemaat-Mu yang ke-62 ini. Tetapi di akhir persekutuan sebentar Tuhan, kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus seperti Tuhan mengantar kami sore tadi. Demikian harapan kami juga pulang dengan damai sejahtera-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan atas sukacita yang kami boleh alami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini, sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari NKB 196. Saya jemput untuk berdiri. NKB 196 bait pertama. Ku beroleh
Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah membawa berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Mengakhiri ibadah kita sore hari dan menjelang malam ini, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Oikomenis, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, termohon pakailah hidupku sebagai alat cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Kami mohon untuk sidang jemaat untuk duduk sejenak. Kita akan masuk dalam ucapan syukur dari BPM Jemaat Oraet Labora. Kami persilakan Ketua BPM untuk menyampaikan ucapan syukur. Ya, silakan berjabat tangan, saling berjabat tangan. Ya. Oke. Tapi tidak usah dengan keributan ya. Baik. Oke, jabat tangannya sudah cukup?
jabat tangannya sudah cukup, nanti sebentar dilanjutkan sampai kuat-kuat juga boleh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati, BPM Sinode GEP Sultra Ibu Novi Buah Panginan. Selamat datang, bukan datang di sini, tapi datang dari Tanah Toraja sesudah beberapa waktu menghadiri duka cita keluarga. Oleh karena itu atas nama Jemaat Oret Labora kami mengucapkan turut berduka cita yang dalam atas duka cita yang dialami Mama Papa Abel. Yang kami hormati Ketua Klasis Kendari Konawe Utara yang turut mengambil bagian dalam sukacita jemaat pada sore hari ini. Yang saya kasihi rekan-rekan pendeta, penatua, diaken Jemaat Oret Labora, dan sidang pengucapan syukur yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan, kita mengingat 62 tahun pemeliharaan Tuhan dan penggembalaan Tuhan yang dikerjakannya di Jemaat Oret Labora ini. Saudara masih bisa lihat tokoh-tokoh yang telah menjadi perintis berdirinya jemaat ini di konsistori. Ini tempat di mana Tuhan membangun jemaatnya dengan firman, dengan persaudaraan, dengan keluarga, sebagaimana yang terus kita alami. Ini tempat di mana banyak orang menjadikan sebagai rumah rohani mereka untuk terus diberi makan dan minum oleh firman dan persekutuan. Karena itu tidak salah kalau tadi saya terharu, karena dalam perjalanan 62 tahun Jemaat Oret Labora, baik saya, Ibu Pendeta Novi, Pendeta Martinus Pangturunan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada menikmati persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara. Karena itu tiba-tiba saya mengingat tadi, kami ini akan datang dan pergi, para pendeta akan datang dan pergi, tetapi saudara-saudara akan terus tinggal di sini dan mewariskan iman persekutuan kepada anak-anak dan cucu. Karena itu rekan-rekan penatua diaken, jangan lupa Bapak Ibulah menjadi orang tua bagi semua jemaat di sini. Kami ini pendeta datang dan akan berganti-gantian, tetapi saudara-saudaralah yang menjadi orang tua bagi seluruh jemaat. Saya ingin bercerita sedikit. Ini hal yang bagi saya sangat indah untuk saya bagikan. Beberapa waktu yang lalu kami di atas di kantor, tiba-tiba muncul 2 orang cewek, anak mahasiswa rupanya. Dia rupanya sudah selesai kuliah dan berencana untuk kembali ke Medan. Rupanya dia datang dari Medan karena lulus tes di sana dan kemudian dia masuk Unahalu dan selesai dengan umlaut. Dan kemudian dia datang untuk minta surat pindah. Mungkin dia masuk masih zamannya Ibu Novi. Jadi dia datang, kemudian saya tiba-tiba ingat, tidak banyak anak-anak muda seperti ini yang begitu merawat imannya. Anak-anak muda biasanya datang terserah mau gereja di mana dan seterusnya. Habis itu datang pergi seperti tuyul, tidak ditahu datang tidak ditahu. Nah, tapi anak ini luar biasa dan saya bisa memastikan iman seperti apa yang orang tuanya ajar. Dan yang bikin saya terharu ialah bahwa dia memilih Orel untuk menjadi tempat di mana ia rohaninya dibentuk, rohaninya dilayani. Karena itu Bapak Ibu, bukankah ini sebuah syukur bagi kita bahwa kita semuanya ini dipercaya Tuhan menjadi keluarga, menjadi satu keluarga besar untuk membangun yang lain. Karena itu saudara-saudara di usia 62 tahun ini ingatlah, Pak Pendeta bilang tadi dalam khotbah, masih ada 63, masih ada 73, bahkan masih ada 100 tahun lagi nanti yang akan menentukan buah seperti apa yang kita jatuhkan pada generasi kita selanjutnya.
Saya kira tidak kebetulan kita bertetangga dengan pasar, supaya kita lihat, supaya kita belajar, yang dijual mahal ialah buah-buah yang baik, yang manis dan seterusnya. Kita tidak berbuah untuk diri kita sendiri, tetapi kita berbuah untuk yang lain. Karena itu tiap-tiap tahun seperti ini mesti kita ingat, mesti kita belajar mengingat dan menghayati lagi manis seperti apa buah-buah yang kita hasilkan dalam jemaat. Dan Bapak Ibu, sebagaimana yang juga disampaikan Pak Pendeta tadi, bagaimanapun juga kita adalah sebuah keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna, juga tidak ada jemaat yang sempurna. Setiap keluarga punya karakter, setiap keluarga punya kelemahan, kita juga seperti itu. Karena itu dalam segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan, mari kita terus memperkaya satu dengan yang lain, belajar membangun satu dengan yang lain. Tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama dengan banyak jemaat di GEP Sultra, jemaat Oret Labora selama ini 62 tahun telah menjadi ujung tombak pelayanan GEP Sultra, sinode dan juga klasis. Oleh karena itu, di usia 62 tahun ini, mari kita bersama-sama untuk terus menjadi ujung tombak pelayanan GEP Sultra di bumi Sulawesi Tenggara ini. Sekali lagi, kami semuanya ini akan datang dan pergi. Saudara-saudara akan tetap tinggal di sini. Teruslah menjadi ujung tombak pelayanan, kesaksian dan persekutuan bagi GEP Sultra dan juga secara khusus klasis Kendari Konawe Utara. Akhirnya, saya juga mesti mengakui Bapak Ibu, kalau saudara-saudara lihat kenapa kurang yang hadir, jujur saja bahwa kegiatan ini tidak dipersiapkan, tidak terlalu, memang tidak dirancangkan untuk terlalu besar seperti ini. Mungkin ke depan dalam usia 5 tahun mungkin atau 3 tahun kita akan mempersiapkan lebih baik. Tapi untuk hari ini ada banyak saudara-saudara kita yang tidak datang, khususnya rayon 5 yang juga terjebak oleh demonstrasi sehingga mereka tidak bisa. Ya, mudah-mudahan semuanya ini tidak membatasi sukacita kita. Akhir kata Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat ulang tahun ke-62 tahun. Kiranya Tuhan Yesus terus mempercayakan pelayanan kepada kita semuanya ini, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang tua, supaya rumah ini tetap menjadi rumah rohani bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun sekali lagi. Shalom. Selamat dulu Pak. Bapak belum selamat sebenarnya. Ya, selamat ulang tahun Pak Pendeta. Kami informasikan bahwa jumlah jemaat yang hadir dalam acara ulang tahun Jemaat Oral yang ke-62, laki-laki 69, wanita 89, jumlah 158. Di depan kita ada nasi tumpeng yang merupakan ya tetap di atas. Ya, untuk yang memandu acara ini, memotong tumpeng, Penatua Anataba dan Penatua Heri Pasereng. Kenapa Ibu Heri keluar? Oh. Apa? Itu sana nasi itu. Ada mic di situ. Biar mi di situ. Pada jemaat jangan pulang, dilarang pulang karena ada konsumsi untuk kita santap malam bersama. Kita mensyukuri 62 tahun Jemaat Oret Labora. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Penatua Edi. Sebelum dimulai, ya supaya sama rasa, tadi cuma rayon 3 yang tidak tepuk tangan. Tolong sekarang tepuk tangan tuh rayon 3.
Iya. Terima kasih. Penatua David hebat, dia bilang, Bu Ana, masa cuma rayon 3? Sebentar baru saya umumkan. Pasti lebih heboh. Sekali lagi untuk rayon 3. Ya, terima kasih. Ya, supaya luas. Pelan-pelan ya. Tapi tidak luas karena banyak yang mau dipanggil. Awas, awas. Iya. Pasti dilihat. Ya, Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini jemaat Ora et Labora Gap Sultra, jemaat Ora et Labora genap berusia 62 tahun. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan hari ulang tahun Gap Sultra Jemaat Ora et Labora. Untuk itu kita akan masuk dalam acara pemotongan tumpeng. Ya, 62 tahun. Iya, sebentar, tenang. Ya, untuk itu sebelum saya persilakan Ketua BPMJ sekaligus Pendeta Jemaat Bapak Elasar didampingi oleh kedua pendeta Bapak Martinus dan Bapak Pendeta FN Bonde, kita bersama-sama menyanyi Selamat Ulang Tahun. Berdiri semua. Persilakan Bapak Pendeta Elasar, Bapak Pendeta Martinus dan Bapak Pendeta FN Bonde. Akan selamat, sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, panjang umur. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng ulang tahun. Ya, Bapak Pendeta, ketiga pendeta kita. Ya. Ya. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya berdiri di tengah karena saya anggota jemaat yang tertua di jemaat Orel, tapi masih ada yang lebih tua lagi, yaitu Nyonya Mei Songkilawang. Itu yang saya ingat, yang masih ada sampai sekarang. Saudara-saudara, ketika kami memotong nasi tumpeng ini, marilah terdahulu kita mengenang dengan segala hormat dan cinta kasih para pahlawan Kristus yang telah menegakkan Panji Kristus di Mandongan sini sejak awal, yang foto-foto mereka terpampang di ruang konsistori. Para pendeta, penatua, sebagai ketua-ketua majelis jemaat. Tidak termasuk di situ
Tapi kita juga tidak melupakan para ketua-ketua persekutuan wanita, ketua-ketua pemuda PPGM, dan ketua pengurus sekolah minggu yang telah bersama-sama dengan segala jerih lelah membangun tubuh Kristus di Mandongasi ini, yang hasilnya adalah kita semua. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pada perayaan ini kita bertekad untuk membaharui komitmen kita, terus membangun Jemaat Ora Et Labora yang adalah bagian dari Jemaat Seklasis Kendari Konut, adalah bagian dari Jemaat se-Gap Sultra. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng ulang tahun, dan kami mengundang dengan hormat setelah tumpeng dipotong, foto yang terkasih Wakil Ketua Sinode Ibu Pendeta Noviana, Sekretaris Sinode Bapak Yotam, Ketua Klasis Kendari Konawe Utara Bapak Stephen, iya, dan mewakili OIG Sekolah Minggu, Kebaktian Remaja, Pemuda, Perki, terserah Bapak. Ya, Pak Pendeta. Ya. Kemudian Pak Martinus potong kasih ke Pak Yotam. Pak Pendeta tetap berdiri nanti, tetap berdiri nanti. Kemudian OIG kami persilakan, Sekolah Minggu ya mewakili Pemuda, Perki ya kami persilakan, pengurus PKB dan lansia kami persilakan. Dan sebentar Pak Pendeta FN Bonde akan potong tumpeng, kemudian akan berikan ke Ketua Klasis Bapak Pendeta Stephen. Pak Elasar masih diberikan kepada mewakili OG. Sebentar OIG yang akan berikan kepada ketiga pendeta kita. Jadi masih bertugas Pak Pendeta Elasar, Pak Martinus dan Pak Pendeta FN Bonde. Lansia, Sekolah Minggu kami persilakan Bapak Pak Penatua Bonga, terus Pemuda, iya kami persilakan, dan apa satu di? Oh iya, sudah. Oke. Pemuda dan ya masih bertugas Pak Elasar. Sebentar baru masih berikan kepada OIG. Sebentar baru OIG berikan kepada ketiga pendetanya. Ya masih bertugas Pak Pendeta Elasar, Pak Pendeta Martinus dan Pak Pendeta FN Bonde. Lansia sudah ada tahu ini yang putih rambutnya. Jangan takut, sudah ada yang wakili. Iya. Ya, Pak Martinus. Iya. Ya, terserah. Perki bisa. Pak FN Bonde bisa kasih PKB. Ya, Perki dulu. Lansia, kemudian PKB. Setelah itu Pak FN Bonde akan memberikan kepada pengurus. Oh iya yang banyak. Ya. Masih Pak Elasar masih ada 2. Iya. Pak Martinus. Tahu sudah terlanjur berdiri. Ya Pak Elasar lagi dengan Pak Martinus. Perki iya. Setelah itu Perki, Pemuda dan lansia akan simpan dulu, kita berikan kepada ketiga pendeta kita ya.
Wes sekolah sama PKB dengan terongnya. Oh. Sekolah minggu sedikit saja. Ya, oke. Selanjutnya sekarang ya sudah Pak Pendeta sekarang Perki potong kasih Pak Pendeta FN Bonde. Ya. Oh ya sudah terlanjur. Sekarang potong Ketua Perki potong kasih ke ya kasih Pak Pendeta Elasar. Ya. Capek. Iya. Kemudian lansia kasih Pak Pendeta Martinus, balas dendam. Potong tumpengnya kasih ke Pendeta Martinus. Iya. Iya. Kamera. Oke. Iya. Oke. Iya. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengambil gambar. Makannya sebentar. Setelah berdoa. Pegang saja merapat. Iya. Berfoto dulu. Ya. Pak Pendeta, ini Pak Pendeta. Iya. Pak Pendeta bisa berdiri kah? Mau berfoto? Berfoto dulu Pak Pendeta. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan, kita berdoa baru makan tumpengnya. Nanti makan tumpengnya. Untuk doa makan, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Stephen untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum berdoa, saya kira tidak mengurangi yang lain-lain. Bahwa saya mewakili Klasis Kendari Konawe Utara, BPM Klasis, bahkan juga saya wakili BPM Sinode karena tidak bisa sempat bicara, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-62 buat Jemaat Oraet Labora. Seandainya saya diberi kesempatan 1-2 menit, saya mau bilang begini, Orel ini barometernya GEP Sultra. Dalam segala hal, banyak dobrakan dari tempat ini. Usia ke-62 tahun kiranya terus jaya, tapi saya berharap Orel juga terus menjaga marwahnya, nama baiknya, martabatnya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Karena itu dulu kalau saya pernah bilang, ada pelayanan di Orel yang mengganggu bukan karena saya kekurangan, bukan karena kami tidak dapat apa-apa. Tapi saya selalu bilang Orel tidak boleh cacat dalam pelayanan. Dia harus taat, karena dia adalah yang hampir mula-mula. Hanya beda 4 tahun setelah Sinode berGEP Sultra. Setelah GEP Sultra bersinode maksudnya. Tahun 57, 4 tahun kemudian jemaat ini berdiri. Artinya ini bentengnya GEP Sultra, salah satu benteng GEP Sultra, jemaat tertua. Karena itu dia harus terus berkembang dan menjaga marwahnya, marwah GEP Sultra. Terpujilah Kristus.
Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Malam ini Engkau kumpulkan kami di sini bersama seluruh jemaat-Mu, anggota jemaat-Mu Ora et Labora Kendari. Kami merayakan 62 tahun Engkau telah memimpin persekutuan ini. Jemaat Ora et Labora telah menjadi berkat. 62 tahun dalam GEP Sultra membangun persekutuan, kesaksian dan pelayanannya. Tuhan yang akan terus memberkati jemaat-Mu di sini. Tuhan yang akan terus memberkati pelayan-pelayan-Mu. Pendeta, penatua, diaken bersama keluarga mereka. Seluruh pelayanan kategorial, BP3 jemaat, dan semua yang mengambil bagian di tempat ini. Engkau terus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau maha baik. Dan malam ini sebagai bagian dari rasa syukur, sukacita jemaat, mereka telah mempersiapkan makan dan minuman untuk kami nikmati bersama. Maka kuduskan, berkati untuk tubuh kami, supaya setiap kami yang menerimanya beroleh berkat kekuatan, kesehatan yang baru. Dan Tuhan terus memberkati anggota-anggota jemaat-Mu di sini supaya terus berkecukupan dalam perjalanan hidup mereka tiap-tiap hari. Kami datang memohon menyambut berkat-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.